Jika satu institusi yang selama puluhan tahun menyelenggarakan ibadah haji di Indonesia, Kementerian Agama, tidak lagi memegang kendali atas semua aspek perjalanan suci umat Islam ke Tanah Suci. Sebuah perubahan besar sedang disiapkan. Bukan sekadar wacana, tapi sudah dalam tahap pembahasan serius di DPR. Dan jika revisi Undang-Undang Haji dan Umrah disahkan sebelum akhir tahun ini, maka mulai tahun 2026, semua kewenangan penyelenggaraan haji akan diambil alih oleh entitas baru bernama Badan Penyelenggara Haji atau disingkat BP Haji. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi perubahan radikal ini? Apakah ini adalah awal dari era baru penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, efisien, dan bebas dari praktik-praktik korupsi serta mafia kuota? Ataukah justru ini akan menjadi babak baru kekacauan dalam sistem haji nasional? Dalam beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan haji Indonesia memang tak pernah lepas dari sorotan. Kritik datang dari mana-mana, dari pengamat, dari jemaah, dari lembaga pengawas, hingga anggota DPR. Seorang tokoh yang sudah 4 kali mengikuti tim pengawas haji menyebut bahwa pelaksanaan haji tahun ini sangat tidak terorganisir. Dalam pandangannya, jika saat ini saja pelaksanaannya sudah semrawut, maka akan lebih kacau lagi jika diserahkan kepada lembaga baru yang belum punya pengalaman seperti BP Haji. Namun justru dari sinilah perubahan itu bermula. Dorongan untuk memperbaiki sistem haji semakin menguat seiring dengan akumulasi persoalan yang terus berulang. DPR akhirnya menyuarakan sebuah ide besar, mengganti Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji dengan badan baru yang bersifat teknokratis dan manajerial. Jika revisi UU ini disahkan, maka mulai tahun 2026, segala hal terkait haji reguler dan khusus, kuota, akomodasi, transportasi, hingga perlindungan jemaah, akan berada di bawah kendali penuh BP Haji. Yang lebih mengejutkan lagi, DPR bahkan mengusulkan agar status BP Haji dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Tujuannya agar institusi ini memiliki kedudukan yang setara dengan Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga koordinasi lintas negara dapat lebih efektif. Gagasan ini muncul sebagai respons atas berbagai kegagalan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji selama bertahun-tahun. Fakta yang menyedihkan adalah antrean jemaah haji Indonesia kini telah menyentuh angka 5,5 juta orang. Beberapa di antara mereka bahkan baru mendapat giliran berangkat di tahun 2062. Artinya, jika seseorang mendaftar haji di usia 30 tahun, bisa jadi ia baru berangkat haji di usia 70 tahun ke atas. Ini bukan lagi soal birokrasi, tapi soal keadilan sosial dan keberpihakan kepada umat. Di balik panjangnya antrean itu, ditemukan pula indikasi manipulasi data jemaah, antrean siluman, dan dugaan praktik-praktik permainan kuota yang melibatkan calo hingga pejabat daerah. Selain itu, manajemen penyelenggaraan haji di lapangan juga jauh dari kata layak. Tahun 2024 dan 2025 menjadi 2 tahun yang penuh catatan merah. Banyak jemaah terlantar di Arafah dan Musdalifah akibat buruknya distribusi tenda, makanan, air, dan transportasi. Bahkan perlindungan hukum terhadap jemaah nyaris tidak berjalan ketika terjadi pembatalan visa sepihak oleh otoritas Saudi, seperti yang dialami Heri Kiswanto dari Bandung. Dengan semua persoalan tersebut, kepercayaan publik terhadap Kemenag makin menurun. DPR dan sebagian besar masyarakat menilai Kementerian Agama terlalu gemuk secara struktur dan terlalu politis dalam kebijakannya. Akibatnya, hasil yang diberikan tidak pernah maksimal. Disinilah BP Haji muncul sebagai alternatif baru. Diharapkan lembaga ini mampu mengelola penyelenggaraan haji secara lebih teknokratis, profesional, dan fokus. BP Haji dinilai punya potensi besar untuk melakukan reformasi menyeluruh, mulai dari sistem pendaftaran jemaah, efisiensi logistik, hingga penguatan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Jika dijalankan dengan baik, BP Haji dapat memangkas rantai birokrasi yang selama ini membuat proses haji sangat lambat dan rawan disusupi oleh maklar. BP Haji bisa menjalin kemitraan langsung dengan lembaga-lembaga resmi Saudi, sehingga proses pengurusan visa, pemesanan hotel, dan transportasi menjadi lebih efisien dan terkontrol. Apalagi jika benar menjadi kementerian,
BP Haji akan memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam melakukan diplomasi luar negeri dan koordinasi antar instansi di dalam negeri. Selama ini, salah satu kelemahan Kemenag adalah rendahnya efektivitas koordinasi antar lembaga yang menyebabkan penanganan haji sering terhambat karena tarik ulur kepentingan. Namun, di balik segala harapan tersebut, ada sejumlah risiko besar yang tidak boleh diabaikan. Pertama, transisi waktu yang sangat singkat. Saudi biasanya menetapkan kuota haji sekitar bulan Juli 2025. Jika revisi undang-undang belum disahkan sebelum waktu itu, maka BP Haji hanya punya waktu beberapa bulan untuk menyusun semua sistem dari nol, dari pelatihan petugas, pengadaan logistik, kontrak hotel dan tenda, hingga pengurusan visa dan maktab. Risiko kekacauan besar sangat terbuka jika semua dilakukan terburu-buru. Kedua, belum adanya rekam jejak operasional BP Haji di lapangan. Mengurus ratusan ribu jemaah dalam waktu yang bersamaan, di negara orang, dengan tantangan cuaca dan logistik yang ekstrim, bukanlah pekerjaan mudah. Tidak cukup hanya dengan teori dan desain struktur organisasi. Butuh pengalaman dan ketangguhan mental lapangan. Tanpa itu, BP Haji berpotensi mengalami kegagalan yang lebih buruk dari apa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ketiga, potensi konflik kewenangan antar lembaga. Jika Kemenag masih memegang sebagian fungsi atau kontrol, maka bisa terjadi tarik-menarik kekuasaan. Akibatnya, terjadi saling lempar tanggung jawab ketika muncul masalah. Ini akan memperparah kebingungan birokrasi, baik di dalam negeri maupun dalam diplomasi dengan Arab Saudi. Keempat, dan ini yang paling krusial, peluang korupsi tetap besar. Jika orang-orang yang selama ini berada di dalam lingkaran Kemenag hanya berpindah ke BP Haji tanpa seleksi terbuka dan profesional, maka jangan heran jika sistem yang baru hanya menjadi Kemenag Jilid 2. Korupsi bisa tetap terjadi, hanya berganti baju, berganti lembaga, tapi tetap dijalankan oleh aktor-aktor lama. Maka agar perubahan ini benar-benar membawa hasil positif, ada 4 tuntutan besar yang harus digaungkan oleh masyarakat. Yang pertama, transisi harus dilakukan secara terbuka dan terukur. Proses peralihan kewenangan dari Kemenag ke BP Haji tidak boleh dilakukan diam-diam. Publik harus tahu apa saja langkah-langkah yang diambil, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana prosesnya dilakukan. Yang kedua, audit total terhadap sistem lama sangat diperlukan. Semua data antrean, sistem kuota, dugaan manipulasi dan permainan harus dibongkar habis. Tidak cukup hanya membentuk lembaga baru tanpa membersihkan sisa-sisa masalah dari lembaga lama. Yang ketiga, rekrutmen SDM di BP Haji harus dilakukan secara profesional, transparan, dan terbuka. Jangan sampai jabatan-jabatan strategis diisi oleh titipan politik atau orang-orang gagal dari sistem sebelumnya. Lakukan seleksi terbuka, libatkan profesional, dan bangun sistem manajemen berbasis kinerja. Yang keempat, libatkan jemaah dan ormas dalam pengawasan dan evaluasi. Jangan jadikan jemaah hanya sebagai objek. Berikan ruang aspirasi, feedback, dan partisipasi aktif. Karena merekalah yang akan merasakan langsung kualitas pelayanan haji. Jika keempat syarat ini bisa dipenuhi, maka transformasi penyelenggaraan haji bisa menjadi lompatan besar menuju sistem yang adil, transparan, dan profesional. Tapi jika tidak, maka kita hanya akan menyaksikan babak baru dari kekacauan yang sudah lama kita hadapi. Jangan biarkan rakyat hanya jadi penonton atau bahkan korban dari sistem yang semrawut. Masyarakat harus aktif mengawal proses revisi undang-undang ini. Harus ada tekanan publik yang kuat agar BP Haji tidak berubah menjadi reinkarnasi dari Kemenag. Kita semua, umat Islam Indonesia, punya peran penting dalam menentukan nasib ibadah suci yang sangat dinanti ini. Satu hal yang pasti, perubahan besar hanya akan membawa manfaat jika diawasi oleh masyarakat yang sadar dan peduli. Jangan biarkan perubahan ini hanya dinikmati segelintir elit, atau malah digunakan untuk memperkuat jaringan korupsi lama dalam wajah yang baru. Jika kamu setuju bahwa sistem haji Indonesia harus dirombak total, dan bahwa perubahan ini harus dikawal ketat, maka sebarkan pesan ini seluas mungkin. Like video ini.
Bagikan ke keluarga, grup WhatsApp, dan media sosial. Tulis komentar kalian, karena suara rakyat adalah kekuatan sejati. Dan tentu saja, subscribe channel Kak Nonin agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi mendalam dan investigatif seputar dunia haji dan umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari terus kawal haji, demi jemaah yang lebih bermartabat, adil, dan manusiawi.